Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan PPH pasal 21. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rahmania Dwi dengan NIM 6325156. Perkenalkan, nama saya Mas Rifa dengan NIM 63251560. Perkenalkan, nama saya Alvin Kalvia dengan NIM 63251450. Perkenalkan, nama saya Bintang Untara Kasna dengan NIM 63251576. Perkenalkan, nama saya Zihan Putri Andini dengan NIM 63251565. Pajak merupakan salah satu sektor utama penerimaan pemerintah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan, sehingga dalam pelaksanaannya sektor perpajakan diatur melalui sistem serta undang-undang yang telah ditetapkan. Melalui sistem tersebut diharapkan pengadaan pembangunan nasional. Definisi pajak menurut pasal 1 angka 1 UU nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dengan definisi kontribusi pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung atau digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. PPH Pasal 21. PPH Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan bentuk dan nama apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tersebut yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri. Pajak penghasilan atau PPH Pasal 21 atas penghasilan karyawannya berdasarkan formula resmi yang diatur dalam peraturan perpajakan. Setelah dihitung, perusahaan melakukan pemotongan gaji karyawan, menyetorkan ke bank atau kantor pos pada setiap akhir masa pajak, hingga mendapatkan bukti pembayaran dan melaporkannya ke kantor pelayanan pajak atau KPP tempat perusahaan terdaftar. Baik, selanjutnya adalah tujuan dari penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah proses perhitungan, pemotongan, pencatatan, dan pelaporan pajak penghasilan PPH Pasal 21 yang dilakukan oleh CV Multikarya Utama telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan bahan evaluasi dan rekomendasi CV Multikarya Utama mengenai ketetapan, proses perhitungan, pencatatan, pemotongan, dan pelaporan PPH Pasal 21. Harapannya hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur akademi di bidang akuntansi perpajakan serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tutorial untuk pengisian form PPH Pasal 21. Langkah pertama adalah mengisi NPWP serta nama dari si pemotong. Langkah kedua, identitas dari penerima penghasilan yang dipotong, yaitu dengan NPWP, NIK, nama, alamat, jenis kelamin, status, jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP, yaitu ada K, yang berarti kawin, TK tidak kawin, HB hidup berpisah, dan yang selanjutnya ada nama jabatan, karyawan asing, kode negara domisili. Langkah ketiga, bagaimana cara perhitungan PPH Pasal 21? Yang pertama, ada gaji atau pensiun yang biasanya 1 bulan gaji dikali dengan 12 bulan. Yang kedua, tunjangan PPH 12 bulan gaji dikali dengan 3,90%. Yang ketiga ada tunjangan lainnya jika ada dikali dengan 12 bulan. Yang keempat ada premi asuransi 12 bulan gaji dikalikan dengan 8%. Yang kelima ada THR jika ada. Yang ke-8 ada jumlah penghasilan bruto yang berarti 1-8 dihasilkan. Dan yang ke-9 ada biaya jabatan pensiunan, itu hasil penghasilan bruto
dikali dengan 5%. Yang ke-9 ada iuran pensiun itu jika ada, dan yang ke-11 jumlah pengurangan. Yang nomor 9 ditambah dengan nomor 10. Itu hasil nomor 11. Yang 12 jumlah penghasilan neto. Ya, jumlah penghasilan neto ini dari si jumlah penghasilan bruto dikurang jumlah pengurangan yang di nomor 11. Yang nomor 13 penghasilan neto masa sebelumnya itu jika ada. Yang nomor 14 jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 21 jika ada, jika tidak ada maka hasilnya sama dengan seperti nomor 12. Yang nomor 14 penghasilan tidak kena pajak karena di sini itu kawin dengan dua tanggungan, yaitu maka totalnya itu sama dengan 67.500.000. Yang nomor 16 penghasilan kena pajak setahun. Yang nomor 14 dikurangkan dengan nomor 15. Yang nomor 17 PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan. Itu adalah si hasil yang tadi udah dikurangkan dikalikan 5%. Nomor 18 PPh pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya itu jika ada. Nomor 18 dan 20 jika ada, jika tidak ada maka diisi dengan total seperti nomor 17. Dan langkah yang terakhir yaitu identitas pemotong, berisi dengan NPWP, nama dari si pemotong, tanggal dan tanda tangan, tanggal dari kapan pemotongan PPh pasal 21 ini dilaksanakan, dan tanda tangan dari si pemotong. Kesimpulan, pajak secara umum adalah iuran wajib dari warga negara kepada negara berdasarkan undang-undang yang berlaku, yang pelaksanaannya bersifat paksaan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk mensejahterakan pemerintah dan pembangunan nasional. Pajak memiliki beberapa fungsi utama, yaitu fungsi penerimaan atau budgetir, fungsi mengatur atau regulen, fungsi redistribusi pendapatan, dan fungsi demokrasi. Selain itu, pajak juga dibedakan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung berdasarkan mekanisme pemungutannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.